Oke, di sini saya share buat materi kita hari ini. PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Kak. Kak. Mungkin kita mulai dulu ya kelas tutorialnya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam pagi, Kak. Pagi, Kak. Oke, baik. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya di kelas tutorial Fisika Dasar 2 untuk kelas TPB 1 ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 untuk kelas tutorialnya. Nah, seperti biasa pada kelas tutorial kita akan membahas beberapa soal fisika yang akan kita pelajari bersama-sama, yang akan kita bahas bersama-sama, seperti itu. Nah, di sini untuk materi kita hari ini yaitu tentang topiknya ya, tentang arus bolak-balik, osilasi pada rangkaian LC, dan juga osilasi pada rangkaian RLC gitu. Jadi di sini rangkaiannya terdiri dari induktor dan kapasitor dan juga resistor, induktor dan juga kapasitor gitu. Jadi silahkan disiapkan alat tulisnya sembari dicatat ya untuk materi tutorial hari ini itu. Nah, manfaatnya ya untuk kalian sendiri nanti ketika di akhir pada saat ingin belajar atau mereview materi tinggal tinggal membaca catatan yang sudah dituliskan gitu selama kelas tutorial gitu. Nah, seperti biasa, jadi kita akan membahas beberapa soal yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum ke sana, di sini saya mau review sedikit nih materi tentang arus bolak-balik untuk rangkaian LC dan juga rangkaian RLC gitu. Jadi harapannya bisa merecall kembali materi yang sudah kalian dapat atau kalian pelajari ya di kelas besar, sehingga nanti bisa memudahkan untuk membantu mengerjakan soal-soal yang kita aplikasikan untuk mengerjakan soal tutorial tentang materi ini gitu. Ya, di sini kita review dulu ya sebentar. Nah, di sini ada yang namanya energi transfer pada rangkaian LC gitu ya. Jadi karena di sini rangkaiannya itu terdiri dari L itu adalah induktor dan C itu adalah kapasitor. Jadi energi antara medan listrik dari kapasitor dan juga medan listrik oleh induktor. Nah, di sini ya kita bisa menghitung nih energinya gitu untuk di masing-masing kapasitor. Kalau di sini ya energi di kapasitor itu sama dengan muatan kuadrat, Q ini adalah muatan kuadrat per 2 dikali kapasitansi kapasitornya. Dan untuk energi di induktor ya, energi dalam induktor itu sama dengan besarnya induktansi L dikali arusnya kuadrat per 2 gitu. Nah, di sini kita juga bisa menghitung total energinya. Nah, total energinya berarti energi di dalam kapasitor ditambah dengan energi di induktornya gitu ya, untuk mencari total energinya. Oke. Kemudian selanjutnya ada osilasi pada arus dan muatan rangkaian LC gitu. Nah, di sini osilasi pada rangkaian LC persamaannya ini ya. Jadi ini ada L induktor dikali turunan diferensial ya, kuadrat dari muatan terhadap waktunya ditambah 1 per C, 1 per kapasitansi kapasitor dikali muatannya. Nah, ini adalah persamaan untuk osilasi rangkaian LC gitu. Nah, solusi dari persamaan diferensial pada osilasi rangkaian LC ini yaitu dengan tanpa resistansi ini ya persamaannya. Jadi di sini Q adalah muatan, Q sama dengan Q besar. Q besar di sini itu adalah muatan amplitudenya atau muatan maksimumnya.
pada kapasitor gitu. Dikali cos omega T plus fasanya gitu. Nah, di sini ada omega. Omega di sini adalah frekuensi sudut ya pada osilasi gitu. Di mana kita bisa menghitung frekuensi sudut ini dari hubungan induktansi dan kapasitansi kapasitor. Itu sama dengan 1 per akar dari kapasitansi kapasitor dikali induktansi dari induktornya gitu. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung arus ya, arus dalam sistem tersebut yang bergerak terhadap waktu gitu. Di mana I arus itu sama dengan minus omega dikali Q sin omega T plus fasa gitu. Nah, di mana omega dikali Q ini adalah arus amplitudenya atau arus maksimumnya gitu. Next. Nah, di sini kita lihat lagi ada osilasi teredam ya. Osilasi teredam. Nah, ini untuk rangkaian RLC ya. Jadi di sini udah ada 3 komponen, ada resistor, induktor dan kapasitor gitu. Ini ya untuk osilasi rangkaian RLC itu induktansi turunan kuadrat atau diferensial dari d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R-nya, ini hambatannya, dQ per dt ditambah 1 per kapasitansi kapasitornya dikali muatannya itu sama dengan 0. Nah, solusi dari persamaan diferensial ini, dari rangkaian RLC ini, itu sama dengan Q, muatannya sama dengan Q besar atau muatan amplitudenya atau muatan maksimumnya, dikali eksponensial pangkat minus R, R di sini adalah resistansi, dikali T di sini adalah waktu ya, per 2 dikali L di sini adalah L di sini itu induktansinya, gitu, dikali cos omega aksen T plus fasa. Nah, di sini omega aksen kalau dia pada rangkaian RLC ya, di mana kita bisa mencari omega aksen itu sama dengan akar dari omega kuadrat. Jadi frekuensi sudut yang natural di rangkaian tersebut gitu ya, dikurang dengan resistansi per 2L. 2 instansinya dikuadratkan gitu. Oke, kemudian di sini ada arus bolak-balik ya pada rangkaian RLC di mana GGL, kita bisa menghitung GGL ya. GGL-nya sama dengan GGL maksimum atau beda potensialnya gitu ya, dikali sin omega D dikali T. Omega D ini adalah driving angular frequency. Jadi frekuensi sudut yang tersimpan gitu pada rangkaian tersebut oleh arus eksternal IMF. Oke, T di sini adalah waktu. Nah, di mana arus yang tersimpan pada rangkaian tersebut adalah I sama dengan arus maksimumnya sin dikali omega D dikali T, T-nya waktu minus fasa. Nah, fasa di sini adalah konstanta fasa pada arus tersebut gitu. Nah, selanjutnya di sini ada resonansi gitu ya untuk arus maksimum ya atau amplitude arus pada rangkaian RLC itu bisa kita cari, yaitu arus maksimum pada rangkaian RLC itu sama dengan GGL maksimumnya atau beda potensial maksimumnya dibagi dengan hambatannya gitu. Nah, di mana frekuensi sudut yang disimpan ya atau driving angular frequency omega D ini itu equal atau setara gitu dengan frekuensi sudut yang natural yang emang ada di rangkaian tersebut gitu. Nah, ini disebut dengan resonansi. Jadi XC di sini adalah reaktansi kapasitif itu sama dengan reaktansi dari induktifnya gitu. Nah, berarti sekarang kita coba analisa ya yang ini. Jadi kan di sini ada elemen dari rangkaian tersebut gitu. Nah, kita lihat dari resistor dulu ya, resistor atau resistansi. Nah, untuk menghitung tegangan pada resistor tersebut, kita bisa menggunakan hukum Ohm bahwa arus itu sama arus dikali resistansinya. Nah, kemudian gimana untuk menghitung tegangan pada kapasitor dan induktor? Jadi nggak bisa kayak langsung resistor gitu ya. Arus dikali resistor, untuk tegangan kapasitor itu bukan arus dikali kapasitor, tapi untuk menghitung tegangan pada kapasitor itu berarti arus dikali
reaktansi kapasitifnya gitu. Di mana atau XC ya simbolnya. Nah, di mana reaktansi kapasitif ini itu sama dengan 1 per omega D dikali kapasitansi kapasitornya. Nah, begitupun juga dengan menghitung tegangan pada induktor. Jadi nggak bisa tegangan pada induktor itu sama dengan arus dikali induktansinya gitu. Jadi kita perlu menggunakan reaktansi induktif gitu untuk mencari tegangan pada induktor. Jadi tegangan pada induktor itu sama dengan arus dikali reaktansi induktifnya. Nah, di mana untuk mencari reaktansi induktif itu sama dengan omega ya, omega dikali omega D dikali induktansi induktornya gitu. Nah, kemudian kita coba bahas untuk rangkaian seri RLC ya. Jadi di sini ada 3 komponen, resistansi, induktor, dan kapasitor yang disusun secara seri gitu. Nah, kita bisa menghitung arus pada rangkaian seri RLC tersebut. Itu sama dengan GGL maksimumnya dibagi akar dari R kuadrat ditambah reaktansi induktif dikurang reaktansi kapasitifnya dikuadratkan gitu. Nah, di sini bisa kita uraikan ya si reaktansi induktifnya ini sama dengan omega dikali induktornya, induktansinya dikurang dengan reaktansi kapasitif. Oke, mohon maaf ya, tadi terlempar keluar, berarti kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah sampai di rangkaian seri RLC gitu. Dan kita bisa menghitung ya, arus pada rangkaian RLC itu sama dengan GGL maksimumnya dibagi akar dari R kuadrat ditambah omega dikali induktansinya dikurang 1 per omega dikali kapasitansi kapasitornya dikuadratkan gitu. Nah, selain menghitung arus, kita juga bisa menghitung konstanta fasanya ya. Jadi tangan fasa itu sama dengan reaktansi induktif dikurang reaktansi kapasitif dibagi dibagi resistansinya atau hambatannya benar. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya ada istilah yang namanya definisi impedansi pada rangkaian RLC gitu. Jadi impedansi itu sama dengan akar dari resistansi yang dikuadratkan ditambah dengan reaktansi induktifnya dikurang reaktansi kapasitifnya dikuadratkan. Nah, ini impedansi. Jadi bisa kita tuliskan bahwa arus pada rangkaian RLC itu sama dengan GGL maksimumnya dibagi impedansinya gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung daya ya, daya rata-rata pada rangkaian RLC gitu. Nah, di sini untuk menghitung daya rata-rata itu sama dengan arus RMS atau rod mean square kuadrat dikali resistansinya gitu. Atau sama dengan GGL dari RMS-nya dikali arus RMS-nya cos fasa gitu. Oke, di mana kita bisa nih cari di RMS-nya maupun GGL RMS-nya atau tegangan RMS-nya ya. Jadi untuk menghitung arus RMS-nya itu sama dengan arus maksimum dibagi akar 2. Kemudian untuk tegangan RMS-nya itu sama dengan tegangan per akar 2 dan GGL RMS itu sama dengan GGL maksimum per akar 2 gitu. Nah, kemudian di sini ada komponen cos phi ya. Cos phi ini disebut sebagai faktor daya dari rangkaiannya gitu. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang transformator. Nah, di sini transformatornya diasumsikan itu ideal. Kemudian ada apa ya, coil ya, ada coil primer dan juga ada yang kedua itu ada coil sekunder gitu. Nah, di sini ada hubungannya nih antara tegangan dan juga jumlah lilitan dari transformator gitu. Di mana S ini adalah sekunder, P itu adalah primer. Jadi tegangan sekunder per tegangan primer itu sama dengan jumlah lilitan sekunder per jumlah lilitan primernya. Nah, kemudian hubungan untuk arus pada transformator ya. Untuk arus
di sini berarti arus sekunder itu per arus primer sama dengan jumlah litian primer per jumlah litian sekundernya. Gitu. Oke, ini dulu deh untuk review kita pada materi kali ini ya. Jadi supaya harapannya bisa merecall lagi materi tentang arus bolak-balik untuk rangkaian LC dan rangkaian RLC yang nanti akan kita aplikasikan pada soal-soal tutorial yang akan kita bahas pada hari ini. Gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke pembahasan soalnya. Oke. Di sini kita mulai dari soalnya yang nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini capaiannya mampu memahami rangkaian seri RLC. Gitu. Oke, kita lihat ya untuk soal nomor 1. Di laboratorium instrumentasi cerdas ITERA, ada Pak Sabar yang sedang mencoba membuat suatu rangkaian seri RLC. Seperti ada gambar di bawah ini, gambar rangkaiannya. Nah, di sini kalau kita lihat berarti ada 3 komponen ya, resistansi, induktor, dan resistor, induktor, dan kapasitor. Dilihat nih perbedaannya. Resistor bentuknya kayak gini, induktor seperti ini ya, dan kapasitor seperti ini tandanya gitu. Nah, bantulah Pak Sabar menemukan pengukuran secara teori berupa, di sini ada 3 yang ditanyain. Yang A itu impedansi pada rangkaian RLC, yang B tegangan efektif yang melintasi kapasitor, dan yang C itu berapa daya disipasi pada rangkaian. Nah, ya, seperti biasa kita coba tuliskan dulu yang diketahui dari soalnya. Nah, di sini diketahui besarnya resistansi itu sama dengan 150 ohm dari gambar ya. Induktansinya 100 mH, jangan lupa dikonversi menjadi 100 kali 10 pangkat minus 3. Terus kapasitornya 8 mikrofarad, ini juga kita konversi jadi 8 kali 10 pangkat minus 6 farad. Nah, di sini ada tegangannya nih pada rangkaian RLC ini, itu sama dengan 100 sin 500 T volt gitu ya. Nah, berarti dari sini kita lihat angka 100 ini merupakan tegangan maksimumnya. Kalau kita lihat dari persamaan yang sudah kita review tadi ya di awal gitu. 100 ini adalah tegangan maksimumnya, Pmax-nya sama dengan 100, dan untuk nilai yang dekat dengan T itu adalah omega atau frekuensi sudutnya. Omega itu sama dengan 500 radian per second gitu ya. Gitu. Oke, berarti kalau kita sudah tahu apa yang ingin dikerjakan ya dari soal nomor 1 ini dan paham, kemudian sudah menuliskan diketahuinya, sekarang kita akan membahas penyelesaian dari soal nomor 1 gitu. Kita bahas satu persatu ya, dimulai dari yang A dulu, dipahami apa sih yang ditanya dari soal supaya kita dapat feeling untuk mengerjakannya gitu. Yang A itu yang ditanya adalah impedansi pada rangkaian RLC gitu. Nah, impedansi tadi sudah kita lihat ya. Untuk mencari impedansi kita butuh komponen resistansinya, kemudian reaktansi induktif dan juga reaktansi kapasitif gitu. Yang sudah ada itu resistansi, jadi yang kita cari tinggal reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Ya, kita cari dulu reaktansi induktifnya atau XL. Di mana untuk mencari reaktansi induktif itu sama dengan frekuensi sudut dikali induktifnya ya dari induktor. Induktansi dari induktor maksudnya. Kita masukkan ya, di sini frekuensi sudutnya atau omeganya itu kan 500 radian per second tadi. Dan induktansinya itu sebesar 100 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Nah, ini berarti tinggal kita kalikan aja ya. Sehingga kita dapatkan reaktansi induktifnya sebesar 50 ohm. Nah, ini satuannya ohm. Gitu. Kemudian yang bagian selanjutnya kita cari reaktansi kapasitifnya atau XC. Nah, untuk mencari reaktansi kapasitif, itu kita peroleh dari 1 per frekuensi sudutnya atau omega dikali kapasitansi kapasitornya. Berarti kita masukkan ya, nilainya 1 per omeganya atau frekuensi sudutnya 500 radian per second, kemudian kapasitornya 8 kali 10 pangkat minus 6 farad. Oke, kita kalikan ya, 500 kali 8 jadi 40, kali 10 pangkat 2, kali 10 pangkat minus 6. Jadi di sini 1 dibagi 4, 0,25. Sehingga kita dapatkan reaktansi kapasitifnya itu 250 ohm. Oke, berarti kita sudah punya untuk ketiga komponennya ya. Reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, dan juga nilai resistansinya.
Jadi bisa kita cari nilai impedansi untuk rangkaian RLC di soal nomor 1. Ini ya. Ini tinggal kita masukkan impedansi sama dengan akar dari resistansinya 150 dikuadratkan. Jangan lupa satuannya kita tuliskannya. Ditambah dengan reaktansi induktifnya 50 ohm dikurang reaktansi kapasitifnya 250 ohm. Nah ini hati-hati ya, jangan kebalik. Bukan reaktansi kapasitif dikurang reaktansi induktif. Gitu. Itu biasanya suka terbalik gitu ya. Itu beda ya. Jadi induktor dulu baru dikurang kapasitornya. Nah, kemudian ini dikurang dulu baru dikuadratkan. Bukan masing-masing dikuadratkan baru dikurang. Jadi kita kurangkan dulu ya, 50 dikurang 250 hasilnya minus 200 baru dikuadratkan 40.000. Jumlahkan nanti baru kita cari akarnya dari 62.500. Nah, nanti kita dapatkan impedansinya sebesar 250 ohm. Nah, ini saya rasa kalian udah bisa. Karena ini udah familiar gitu ya, udah pernah disampaikan juga di SMA gitu, impedansi pada rangkaian RLC, kemudian dipelajari lagi nih di tingkat 1 ya, untuk mahasiswa tingkat 1. Nah, selanjutnya kita bahas lagi, kita lanjut dulu ya, kita lanjut ke bagian yang B. Yang bagian B itu menghitung tegangan efektif yang melintasi kapasitor, atau kita simbolkan sebagai VC ya. Tegangan, nah tadi kan kita sudah mereview nih di bagian sini ya. Untuk menghitung tegangan pada kapasitor itu sama dengan arus dikali reaktansi kapasitifnya gitu. Jadi di sini untuk menghitung tegangan itu sama dengan arusnya dikali reaktansi kapasitifnya. Nah, di sini adalah tegangan efektif gitu. Jadi kita cari dulu tegangan efektifnya. Karena kan reaktansi kapasitifnya sudah kita cari ya di bagian A. Kita sekarang cari untuk arus efektifnya. Nah, di sini kita cari dulu arus maksimum, di mana arus maksimum itu sama dengan tegangan maksimum ya, dibagi impedansinya. Gitu. Dari mana? Dari yang persamaan ini. Untuk mencari arus maksimum pada rangkaian RLC itu sama dengan GGA maksimum ya, atau tegangan maksimumnya dibagi impedansi. Dari sini. Oke, sambil dilihat ya pointernya. Oke, berarti kita masukkan tegangan maksimumnya 100 volt dibagi impedansinya itu 250 ohm yang sudah kita cari di bagian A. Kita dapatkan arus maksimumnya 0,4 ampere. Nah, sekarang kita cari arus efektif. Nah, arus efektif tadi itu kan sama dengan arus maksimum dibagi akar 2. Arus maksimumnya kita masukkan 0,4 ampere dibagi akar 2. Nah, di sini hati-hati ya untuk menghitung operasi yang seperti ini dibagi akar 2. Jadi kita sama-sama kalikan akar 2 per akar 2. Sesuaikan dengan penyebutnya. Kalau bilangannya itu dalam bentuk akar. Jadi 0,4 akar 2 dibagi akar 2 dikali akar 2 itu kan 2. Nah, 0,4 dibagi 2 itu 0,2. Kita dapatkan arus efektifnya itu 0,2 akar 2 ampere. Next. Nah, berarti kita sudah cari sudah dapatkan ya arus efektifnya sehingga kita bisa menghitung tegangan pada kapasitor. Tegangan kapasitor itu sama dengan arus efektif dikali reaktansi induktifnya. Nah, tegangan efektifnya 0,2 akar 2 ampere dan reaktansi kapasitifnya itu 250. Yang ini ya yang sudah kita cari di sini, tinggal kita gunakan aja di untuk yang bagian B. Jadi kita dapatkan tegangan kapasitor sebesar 50 akar 2 volt. Yang C, terakhir untuk soal nomor 1, daya disipasi pada rangkaian. Nah, daya, tadi sudah kita bahas ya, bahwa daya itu sama dengan arus efektif kuadrat dikali resistansinya. Gitu. Oke, arus efektifnya tadi sudah kita cari nilainya 0,2 akar 2 ampere, ini dikuadratkan, kemudian dikali resistansinya, 150. Nah, nanti kita dapatkan besar daya disipasinya itu sebesar 120 watt. Nah, ini untuk soal nomor 1. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk bagian yang A, B, dan C. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham.
Oh ya, jangan lupa nanti kalian mencoba menghitungnya sendiri juga ya, biar melatih apa namanya, melatih ketelitian gitu dalam menghitung dan juga tahu kendala pada saat menghitung tuh saya bingungnya di bagian mana ya. Ketika saya menghitung tuh jedanya ada di bagian mana. Gitu. Ya mungkin saya ganti pertanyaannya. Untuk soal nomor 1, apakah bisa semua? Halo, apakah suara saya terdengar? Oke. Halo, apakah suara saya terdengar? Halo Kak. Terdengar Kak. Ya, gimana? Bisa nggak untuk soal nomor 1? Ini ditinggal ya kelasnya. Ya, nggak apa-apa, dijawab aja gitu. Kalau emang bisa, ya dijawab bisa. Nanti kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalau misalnya belum bisa langsung ditanyakan, biar nggak nunggu gitu. Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, kalau soal nomor 2, di sini capaiannya mampu memahami daya pada rangkaian arus bolak-balik. Kita lihat ya soal dari soal nomor 2. Di laboratorium, Pak Joni memiliki suatu kumparan pemanas yang dialiri arus listrik searah sebesar 6 ampere, adalah 100 watt. Nah, apabila Pak Joni menggunakan arus listrik bolak-balik dengan nilai puncak 6 ampere, maka daya listrik arus bolak-balik sebesar menjadi apa? Gitu. Nah, kita pahami untuk soal nomor 2. Di sini kondisi pertama dia bilang yang dialiri arus searah. Nah, kemudian kondisi yang kedua menggunakan arus listrik bolak-balik. Jadi ada dua keadaan ya. Yang pertama, keadaan pertama itu arusnya searah atau DC, kemudian yang kedua itu arusnya arus bolak-balik atau arus AC gitu. Listrik AC. Nah, di sini seperti biasa kita teruskan dulu diketahui dari soalnya. Di sini diketahui untuk kondisi keadaan pertama ya, ketika dialiri arus listrik DC. Itu arusnya I1-nya itu sama dengan 6 ampere dan dayanya. Jadi kalau untuk keadaan pertama kita sepakati sebagai I1 dan P1 ya, sama dengan 100 watt. Kemudian untuk keadaan kedua itu arus listrik bolak-balik dengan nilai puncak 6 ampere. Nah, ini berarti arus ya. Arus walaupun nggak dibilang gitu. Kita lihat aja satuannya ampere, berarti dia arus. Arus maksimumnya pada keadaan kedua sama dengan 6 ampere. Maka daya listrik arus bolak-balik sebesar menjadi berapa? Gitu. Berarti di sini daya pada kondisi kedua atau P2-nya. Oke, berarti kita bahas untuk soal nomor 2. Nah, di sini berarti kita kan ingin mencari daya gitu ya. Nah, daya itu kan sama dengan arus ya, I kuadrat, arus kuadrat dikali dengan resistansinya atau hambatannya. Nah, sekarang di sini kita mau cari perbandingan nih antara daya pada keadaan 1 ya ketika arus listrik dialiri arus DC, kemudian daya pada keadaan kedua ketika arus listriknya AC gitu. Berarti di sini daya 1 banding daya 2 gitu ya. Berarti kita masukkan rumusnya sama. Berarti untuk P1 itu sama dengan arus I1 kuadrat dikali R per daya P2-nya, yaitu arus efektif ya untuk keadaan kedua I kuadrat dikali R. Nah, di sini kan resistansinya sama gitu ya. Jadi bisa kita hapus coret karena habis sama-sama habis dibagi. Nah, di sini PR-nya sekarang kita cari arusnya dulu, arus efektif pada keadaan kedua. Kita cari ya. Jadi arus efektif
itu nilai arus listrik efektif pada listrik AC ya sama dengan arus maksimumnya dibagi akar 2. Nah, arusnya tadi yang maksimum pada keadaan kedua itu 6 ampere per akar 2. Ya, jadi arus efektifnya sebesar 6 per akar 2 ampere. Oke, jadi sekarang tinggal kita masukkan aja komponennya. Daya pada keadaan 1 tadi ya, P1-nya 100 watt per P2 itu sama dengan I1, I1-nya 6 ampere kuadrat, kemudian dibagi dengan arus efektifnya 6 per akar 2 ampere. Ini dikuadratkan. Nah, ini 6 kuadrat hasilnya 36, dan 6 per akar 2 kuadrat itu kan 36 per 2. Oke, 36 dibagi 2 itu 18. Jadi kita dapatkan persamaannya 100 per P2 sama dengan 36 per 18. Nah, sampai di sini udah tinggal kita kalikan silang aja. Jadi 36 dikali P2 sama dengan 18 dikali 100. Hasilnya 1800 dibagi 36. Sehingga kita dapatkan daya pada keadaan kedua sebesar 50 watt. Gitu. Nah, ini untuk soal nomor 2.